Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi di hari Senin 10 April 2023 ini. Mari dengan hati yang penuh syukur dan sukacita kita sambut firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Berikan Dukunganmu. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 26. Yang akan kita baca sekarang adalah surat 1 Tesalonika 5 ayat 11, demikian bunyinya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jackie Robinson adalah orang Afrika Amerika yang bermain di Liga Profesional Amerika pada era modern 1947, zaman di mana diskriminasi rasial begitu kental. Ia mengakhiri 80 tahun diskriminasi dalam permainan bisbol. Bukanlah hal yang mudah bagi Robinson untuk bergabung ke dalam klub Brooklyn. Cemoohan dari teman-teman satu klub, pelatih lawan, ataupun dari para penonton harus dihadapi olehnya. Tetapi pada pertandingan di Cincinnati, Ohio, terjadi sesuatu hal luar biasa yang mengubah pandangan orang banyak terhadap perbedaan rasial. Ketika itu, Robinson yang mendapat celaan dan ejekan dari penonton dikarenakan dirinya berkulit hitam, nampak begitu sedih dan kehilangan rasa percaya diri untuk bermain di tengah lapangan. Melihat keadaan itu, rekannya di dalam satu tim, Reese, segera datang menghampirinya. Terlihat oleh penonton mereka sedang berbincang tentang sesuatu. Setelah itu, Reese yang adalah seorang kulit putih merangkul bahu Robinson sebagai tanda dukungannya untuk tetap kuat menghadapi celaan tersebut. Rangkulan itu tidak hanya menjadi inspirasi bagi para penonton yang ada di stadion, tetapi juga bagi orang banyak di luar stadion. Terbukti dari peristiwa tersebut telah berdiri sampai saat ini sebuah patung perunggu Reese yang sedang merangkul Robinson di Casepan Park, Brooklyn, New York. Sebelum peristiwa di atas terjadi, hal yang serupa juga dilakukan oleh Barnabas kepada Paulus. Saat Paulus diragukan pertobatannya dan ditolak keberadaannya oleh murid-murid Tuhan yang lain, Barnabas justru menerimanya. Barnabas membantu meyakinkan murid-murid yang lain tentang kebenaran pertobatan Paulus. Kita dapat membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 dan 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, saat terjebak di dalam keterpurukan, semua orang membutuhkan dukungan dari orang lain, entah itu teman, sahabat, ataupun keluarga. Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya dalam hal material, tetapi juga moral. Walau hanya mendapat satu dukungan dari sekian banyak yang tidak mendukung, dukungan tersebut lebih daripada cukup untuk membangkitkan semangat yang sempat mati. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Reese kepada Robinson dan Barnabas kepada Paulus. Sekarang, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita melakukan hal serupa? Ada saat-saat di mana kita membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain, sehingga amat egois jika kita berpikir bahwa masalah Anda bukanlah urusan saya. Ingat saudara, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat berjuang sendiri untuk tetap bertahan hidup. Sebagai tubuh Kristus, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri di dalam pertandingan iman. Jika melihat seseorang sedang berada di dalam keadaan terpuruk, berikanlah dukungan kepada mereka. Saat yang lain menjauh, kita mendekat.
Saat yang lain mencemooh, kita menghibur dan menguatkan. Saat yang lain meninggalkan, kita tetap di situ. Saat yang lain meragukan, kita tetap yakin. Dengan demikian kehadiran kita akan selalu dinantikan dan di dalam segalanya nama Tuhan dimuliakan. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita melakukannya lebih giat lagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendoakan, bergandengan tangan di dalam kasih, dan kita kuat di dalam pertandingan iman ini sampai kita tiba di garis finish bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini Engkau mengajari kami untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama kami. Bapa, tolong ampuni kami karena seringkali kami kurang peka akan keadaan saudara kami yang terpuruk, sehingga kami tidak mempedulikan mereka. Padahal mereka sangat membutuhkan dukungan, sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan doa-doa kami. Tetapi hari ini kami percaya Roh Kudus menolong dan membantu kami, supaya kami ini benar-benar berguna bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, urapi kami senantiasa dengan Roh-Mu, sehingga hidup kami ini berguna di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa dan permohonan ini dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada waktu diri kita dibutuhkan, tetapi ingat, kita pun membutuhkan orang lain. Selamat berkarya saudara-saudara. Berikanlah dukungan kepada mereka yang membutuhkan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.